La ilaha illallah Muhammadun Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-adaba asy-syar'iyya unwan at-taufiq wa hada man syaa min khalqihi li aqwami tariq wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan mabniyatan 'alal ikhlasi wal mahabbati wat tahqiq wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi akhrajallahu bihil mu'minina minal kurbati wadh-dhulumati wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ulil fadaili was sawabiki wat taufiq. Thumma amma ba'du. Ayyuhal mu'minun a'azzakumullah. Bapak-bapak haji, mungkin ada ibu-ibu hajahnya juga, saudara-saudari seiman seakidah Islam yang dimuliakan Allah. Terlebih dahulu kita mengucapkan kalimah syukur hamdalah karena ternyata Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki cara beragama kita, sekaligus memperbaiki keadaan hidup dan kehidupan kita di dunia yang fana, yang amat sebentar dan banyak tipu dayanya ini. Yakni dengan dibuktikan, para ulama menjelaskan kenapa Allah masih berkenan membangunkan kita dari tidur kita, khususnya tidur malam, agar di pagi hari atau lebih awal lagi kita qiyamul lail, tahajud, kita memperbaiki keadaan kita yang kemarin hari Sabtu dan seterusnya mundur ke belakang, dengan harapan hari ini hari Ahad kita akan menjalankan kehidupan beragama dan dunia ini dengan lebih baik lagi, lebih optimis lagi. Qalbu kita dan akal kita lebih hidup lagi. Itulah makanya kita berdoanya begitu, alhamdulillahilladzi ahyana. Jadi dihidupkan Allah, bukan hanya roh itu dikembalikan lagi ke jasad ketika tidur digenggam sama Allah kata Nabi, tapi supaya memang hiduplah qalbu ini, hiduplah akal atau otak ini, dan hiduplah semua jasad, jisim, badan kita ini dalam rangka mendedikasikan, mengabdikan, beribadah hanya kepada Allah. Termasuk itu dalam urusan dunianya kita perhatikan apakah Allah meridhoinya atau tidak. Maka mari kita ucapkan kalimah syukur hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan terus tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat dan salam yang kita hadiahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun berkenan melimpahkan setidaknya 10 rahmat kepada kita, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan marratan atau salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang berselawat kepadaku 1 kali saja, maka Allah pun berkenan melimpahkan 10 rahmat kepadanya, kepada orang yang berselawat tersebut.
Ya, itu 10-nya bukan 10 makhluk. Ya, karena dinisbahkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terserah Allah. 10 itu bukan hitungan kayak kita 1, 2 sampai 10. Ketika semua al-adad, angka-angka, nominal-nominal itu disandarkan kepada Al-Khaliq, Allah yang maha menciptakan, maka tidak bisa disamakan angka-angka seperti yang diberlakukan pada makhluk, pada ciptaannya. Begitu. Contoh di surah Al-Baqarah, ya, infak 1 berbuah berkembang 10, ya, 100, 700. Nah, itu angka-angka yang kalau disandarkan kepada Allah tidak seperti perhitungan kita. Ya, misalnya ini botol, ya, ada 1, ini kan dalam asumsi atau persepsi kita makhluk, 1 botol. Kalau Allah terserah mau dia bilang ini 500, terserah Allah. Ini kan kita yang bilang sebuah botol. Kalau Allah maunya ini ya 1700 botol, ya terserah Allah. Begitu. Ya. Intinya angka-angka, bilangan-bilangan di dalam Al-Quran, Al-Hadis, kalau itu dinisbahkan, disandarkan kepada Allah untuk menambah keyakinan kita saja. Karena kalau dibilang siapa yang berselawat kepadaku, kata Nabi, nanti Allah limpahkan rahmat yang banyak. Kemudian kita nanya, sebanyak apa? Nah gitu, ditanya lagi. Infak 1 nanti dibalas Allah pokoknya banyak. Banyaknya seberapa? Kita bilang. Jadi Allah ya gambarkanlah dengan angka-angka yang sebenarnya bagi Allah nggak penting angka-angka itu. Yang penting rahmah dari Allah itu pasti melimpah, pasti bercurah itu. Begitu saja. Ya, tapi untuk kita supaya tidak banyak bertanya dan memantapkan keyakinan kita, itu ceritanya. Bapak-bapak haji, ibu-ibu haji sekalian yang dimuliakan Allah, ini kita istifadah dengan sebuah kitab berjudul Muntaqa Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Nah, ya, jadi ini tema-tema tentang adab Islam. Kalau akhlak itu sebelum dia karimah, sebelum dia paripurna, sempurna, mulia, ya, itu memang fitrahnya kita diciptakan semuanya punya akhlak, bukan hanya orang Islam, semua manusia. Maka kalau adab itu adalah husnul khuluq, akhlak yang terbaik, yang kita sebut akhlak karimah, itulah adab. Dan orang kalau sudah beradab kesehariannya, nanti dia disebutlah punya peradaban. Begitu. Jadi yang membedakan antara akhlak dengan adab, kalau akhlak itu memang modal kebaikan yang Allah bekalkan sebagai fitrah penciptaan manusia. Begini gambaran sederhananya. Orang yang pernah kuliah di Jepang atau rekreasi aja lah, ya, jalan-jalan ke Jepang, atau nggak usah jauh-jauh lah, tetangga kita Singapura. Ini kan notabene-nya dua negara ini mayoritas tidak Islam, ini bukan Muslim mayoritas rakyatnya, penduduknya. Kemudian datanglah orang Islam nih, ngomong dia begini, kenapa ya Jepang, Singapura dikasih tanda kutip nih sama dia, padahal nggak boleh nih, mereka lebih Islami. Ya kafir-kafir aja, walaupun dikasih tanda kutip. Nama Islami itu ya dinisbahkan, disandarkan kepada orang Islam. Ini mereka yang notabene-nya mayoritas bukan Muslim tapi lebih Islami, dikasih tanda kutip sama dia. Dalam hal kebersihan, teratur, ya, dan lain-lain lah dibilangnya. Begini ceritanya bapak-bapak haji, itulah yang disebut akhlak.
Jadi memang fitrah penciptaan manusia itu suka bersih. Itu semua manusia itu suka teratur, disiplin, rapi, wangi, ganteng, cantik, ayu. Itu memang manusia begitu aslinya. Kalau ada manusia, ini kita tidak bicara muslim non muslim dulu, manusia jarang mandi, itu aneh memang. Malas mandi, manusia kok pakaiannya itu ya kusut, lecek, bau, itu agak dipertanyakan itu memang. Jadi bukan gara-gara dia ya non muslim kemudian agak lebih islami katanya, enggak begitu bahasanya. Itu kurang pas. Hanya yang membedakan begini ceritanya, kita yang Islam dengan yang tidak Islam dalam hal akhlak ini. Ya, Bapak Haji pasti pernah dengar ya, insya Allah, namanya akidah dan akhlak. Pernah dengar ya? Jadi itu adalah maddah, subjek atau materi di dalam kajian-kajian Islam yang mengatakan gini, al-akidah atau al-i'tiqadiyah, yang kemudian di dalam Al-Quran dan hadis lebih tepatnya al-iman, ini menjadi pondasi, menjadi landasan utama untuk al-akhlak gitu. Orang Islam itu dia mandi karena ajaran Islamnya, karena diperintahkan Allah, dicontohkan Nabi gitu. Itu yang membedakan. Kita bersih-bersih rumah, bersih-bersih badan, bersih-bersih lingkungan, itu karena perintah Allah, itu karena sunnah Nabi kita. Jadi yang membedakan ya akhlak kita itu atas dasar iman, akidah, i'tiqadiyah gitu. Ya, kalau mereka ya memang fitrah manusia begitu, sukanya bersih, rapi-rapi gitu tadi, wangi-wangi gitu. Tapi bukan dalam rangka beribadah kepada Allah. Ya sekedar memang begitulah default, asal muasalnya manusia gitu ya. Disetting seperti itu memang. Ya. Nah, kalau hewan pula ya tadi, hewan nggak mandi dia ya gitu. Hewan juga nggak pakai pakaian, hanya ditutupin rambut-rambut dan bulu tubuhnya oleh Allah gitu saja. Walaupun ada hewan yang suka berendam di air, ada kuda Nil misalnya ya, suka juga dia nanti berendam di dan lain-lain gitu ya. Jadi itu ceritanya antara akhlak dan adab. Akhlak itu modal ya, moral, modal etika yang dibekalkan Allah kepada semua manusia. Kalau udah akhlak itu mencapai performa tertingginya atau mutu dan kualitasnya disebut husnul khuluq, itulah al-adabu, itu yang disebut adab. Dan adab itu tidaklah disandarkan melainkan kepada iman, ya, akidah atau i'tiqadiyah atau kepada Islam. Nah, ini penulisnya Syekh Majid Sa'ud Al-Aushan. Ya, karena kita istifadah dengan kitabnya, maka kita ihda'u thawab, hadiah dulu kepada muallif musannif penulis untuk kita hadiahkan surah Al-Fatihah karena kita mengkaji kitabnya ini. Ya. Nuhdi lahu khususan li muallif li musannif Abdullah Majid Sa'ud Al-Aushan. Naqra'u barakata nurillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Amin. Jadi musannif muallif menulis ini, setidaknya di dalam kitabnya ini ada 70-an adab Islam. Yang paling tinggi adab terhadap Allah Subhanahu wa taala,
selanjutnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya terhadap para pengajar Al-Qur'an, pendakwah Al-Qur'an, kemudian kepada para penuntut atau kepada para murid, kepada para pelajar dan pengemban ya amanah Al-Qur'an, adab kepada ya Al-Qur'an itu sendiri ketika mau dibaca, dikaji, adab-adab menuntut ilmu, adab menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis ta'lim, kemudian ya adab-adab di masjid, di rumah-rumah Allah, musola, surau, langgar dan lain-lain. Banyak ini. Jadi setelah kami baca-baca ya, semua ajaran Islam, rukun Islam yang 5, syahadatain, syahadat tauhid kepada Allah dan syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian iqamatus shalah, menegakkan salat, ita'uz zakah, menunaikan atau membayar zakat, kemudian saumu ramadhana, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian al-hajju ya ila baitillahil haram man istata'a ilaihi sabilan, berhaji ke Baitullah al-Haram bagi siapapun ya hamba-hamba Allah yang telah diberikannya kemampuan. Kemudian rukun iman yang 6 pondasinya, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari kiamat, dan yang keenam antu'mina ya, bahwa kita beriman ya bi qadarillah, dengan takdir Allah, khairihi wa syarrihi, apakah takdir itu baik maupun takdir itu buruk. Maka 5 rukun Islam, 6 rukun iman, dan semua ini yang pokok-pokoknya dan turunannya, mustakunnya, derivasinya, semua adalah kemuliaan akhlak atau adab-adab yang tinggi. Isinya itu begitu ya. Ini menjadi penting di akhir zaman ini, karena kita perhatikan dalam kehidupan keseharian, baik di lingkungan kita sampai skala besar, sebuah negara bernama Indonesia ini sudah menjadi sunnatullah nanti. Akhir zaman itu diantara fitnah atau kerusakan terbesarnya terjadi dekadensi moral, kemerosotan moral. Kalau kita perhatikan contohnya gini, dulu ya pertengahan 90 sampai mundur ke belakang 80, 70, ini yang namanya anak-anak ini masih banyak yang taat dan takut sama orang tua. Walaupun tetap ada cerita anak yang menentang durhaka, tapi tidaklah separah sekarang gitu ya. Dulu kita itu takut suaranya lebih tinggi dari suara orang tua kita, walaupun tipikal suara orang tua kita itu jenisnya mungkin rendah. Kalau ngomong ya memang dia suaranya rendah karena ada manusia begitu. Nah, anak-anak itu tidak ada yang berani suaranya lebih tinggi. Kemudian suka nggak suka, kalau udah disuruh atau dilarang orang tua langsung dihentikan, langsung dikerjakan gitu. Kalau sekarang pakai entar-entaran anak-anak ini. Entar katanya begitu. Berani gitu. Berani membantah sekarang itu. Itu fenomena akhir zaman memang begitu. Di antara fitnah atau kerusakannya adalah moral itu sudah merosot. Kalau tidak mau dikatakan semakin hilang. Jadi ada 2 nanti yang di akhir zaman itu dicabut oleh Allah. Ya, ini yang terawal ini dihilangkan oleh Allah. Yang pertama ilmu Islam, lewat banyaknya Allah wafatkan para ulama Islam, pemuka dan tokoh-tokoh cendekiawan, alim ulamanya kaum muslimin ini. Yang kedua,
Allah cabut adalah akhlak karimah atau adab-adab Islam itu juga dihilangkan dari perilaku kesehariannya individu-individu muslim tersebut. Begitu. Jadi semakin banyak anak-anak yang uququl walidaini, durhaka sama orang tua. Tapi tidak kalah serunya ada juga ya durhakanya orang tua terhadap anak-anak. Jadi selama ini kita taunya anak-anak durhaka sama orang tua. Ternyata ada orang tua dalam Islam durhaka sama anak, yaitu anak-anak tidak dididik ajaran Islam, adab-adab Islam. Anak-anak dan anggota keluarganya, istrinya juga tidak diberi nafkah dari nafkah yang halal. Nah, ini orang tua yang durhaka ini sama anak. Jangan dikira anak aja yang durhaka sama orang tua. Fenomena akhir zaman, orang tua juga durhaka. Anak dibiarkan, tidak diperhatikan. Dia hanya sibuk bekerja saja. Kalau dulu orang-orang tua dulu, bagaimanapun susahnya zaman itu, karena ya zaman-zaman pembangunan awal pembangunan negara ini pasca perang dunia kedua gitu ya, ya tetap diperhatikan anak-anak itu. Kalau ngaji itu ditanya itu, tadi ngaji enggak, ngajinya apa, begitu. Ini yang syuyuh ini ya, para sesepuh Qudwatul Ummah, panutan kami generasi muda ini. Kalau kita tanya ini, bapak-bapak sesepuh ini, ya zaman dulu tuh begitu. Sekolah umum aja, tas kita digeledah sama orang tua kita. Iya, dulu kita nggak berani bolos, takut bolos. Kalau bolos, ya disiasatin, tetap tugas-tugas di sekolah, PR-PR dikerjakan gitu, biar nggak ketahuan bolos sama orang tua juga gitu. Orang tua dulu tuh begitu. Ditanya anaknya di sekolah umum pun, tadi sekolah apa? Belajarnya gitu. Terus orang tua dulu, kalau anak itu sudah kebangetan di lembaga atau institusi pendidikan di sekolah, disangsi, dihukum oleh gurunya, bahkan terjadi pemukulan, itu kalau kita lapor tambah dipukul di rumah. Kalau sekarang murid dipukul, maka orang tuanya lapor ke kepolisian, gurunya dipenjara. Padahal anaknya yang kurang ajar. Kan guru-guru di sekolah itu insya Allah tidak akan memberikan sanksi, kecuali kitanya yang udah kebangetan tuh murid-murid itu. Itu ya begitulah akhir zaman ini. Dicabut sama Allah ilmu, dicabut akhlak. Padahal dua inilah menjadi pondasi untuk menjalankan hidup dan kehidupan, khususnya beragama, umumnya kehidupan dunia. Harus pakai ilmu, harus pakai akhlak, adab. Begitu. Tapi ini pula yang duluan dicabut sama Allah di akhir zaman. Nah, makanya sekarang mulailah pendidikan berbasis akhlak, katanya berbasis moral, berbasis etika, berbasis norma-norma, nilai-nilai katanya. Dulu itu nggak usah begitu pun slogannya. Lihat, guru olahraga aja dulu di sekolah, saya ingat itu tahun 80, saya lahirnya tahun 77 soalnya, jadi masih merasakan pendidikan tahun 80-an. Guru olahraga aja itu ceramah, sampai kita kapan sih ini olahraganya gitu. Jadi bukan hanya guru bimbingan dan konseling, guru BK, guru BP, atau guru PAI pendidikan agama Islam, atau guru PMP pendidikan moral dan Pancasila saja yang ceramah sama kita. Guru kesenian sebelum belajar pelajaran seninya, keterampilan, ceramah sama kita. Jangan nakal. Ya harus begini, harus begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu gitu. Begitu. Dan kita dulu sama guru-guru juga sopan, ya takut gitu. Nah, ini. Jadi orang tua itu kalau misalnya tidak peduli dengan keberadaan pendidikan khususnya agama anaknya, itu orang tua durhaka namanya. Uququl walidi. Tadi uququl auladi, anak-anak yang durhaka, ini orang tua pula yang durhaka, yaitu anak tidak dipastikan pendidikan agamanya sudah baik atau belum, tidak diberikan nafkah dari
yang disuapkan, yang dipakaikan, segala fasilitasnya yang di rumah, apakah dari sumber yang halal atau tidak? Nah, itu harus kita pastikan, ya, supaya anak-anak kita itu barokah hidupnya. Nah, itu ya. Kenapa ini diangkat kembali? Ya, murid-murid melawan guru, anak-anak nggak taat sama orang tua, istri juga begitu, ya, nentang suami, suami juga nggak peduli sama keberadaan beragama istrinya, ya, orang tua terhadap anak-anaknya, terus tetangga terhadap tetangga. Dulu ramah semuanya, sekarang gara-gara kata ulama itu, sebagian ulama bilang al-jawwal itu at-tauhid. Jadi apa itu tauhid? Tuhan gepeng katanya gitu ya, Tuhan ceper. Ini gara-gara HP ini diantaranya ya penyumbangnya. Orang malas ramah tamah ketemu fisik, apa-apa ya nanti online aja ya katanya gitu. Begitu. Dulu itu kita betah ramah tamah berjam-jam dengan jiran, tetangga, sahabat, teman, kawan begitu. Sekarang ketemu dikit, udah lama nggak ketemu, iya. Padahal udah lama nggak ketemu itu. Ya udah nanti kita di HP ya, berapa nomornya? Ya, kita WA-an aja ya. Begitu, udah dihilangkan Allah kebarokan itu jadinya. Ya. Padahal adab yang mulia itu kalau kita silaturahim begitu ya. Beramah tamah itu ya, bercengkrama, apalagi udah lama nggak ketemu. Dan yang tidak kalah pentingnya begini kata Nabi, ya, masalah akhlak ini. Innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin itu la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimi al-qaimi. Karena husnul khuluqnya, karena adab Islamnya, akhlakul karimahnya itu bagus, maka derajatnya akan bisa menyamai derajat orang yang di siang harinya ahli puasa sunnah dan di malam harinya ahli qiyamul lail, tahajud sepanjang malamnya. Begitu. Jadi di antara amaliyah yang memberatkan timbangan amal ya, atau mizan, ya, akhlak yang mulia. Itu tadi di riwayat Abu Daud ya, di riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, ma min syai'in athqalu fil mizani min khuluqin hasanin. Di antara amalia Islam yang sangat berat nanti ditimbang di mizan adalah ya, husnul khuluq atau adab Islam, akhlakul karimah. Gitu. Sementara ini pula yang pertama hilang bersamaan dengan ilmu. Padahal kita mengharapkan sekali amal kita itu nanti berat kebaikannya daripada keburukannya. Kan begitu. Selain kita juga tidak kalah pentingnya mengharapkan syafaatul uzma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan pertolongan agung yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam likabairi min ummatihi, untuk pelaku dosa dari umatnya ini dapat syafaat yang agung nanti, diselamatkan dari ancaman siksa neraka di akhirat. Tapi kita harus ya meyakinkan diri kita dulu dengan amal-amal kita. Begitu. Dan di antara amal yang memberatkan timbangan yaitu akhlak karimah, husnul akhlak, husnul khuluq atau adab. Begitu. Ini harus kita jaga seharusnya. Ya, dan kita sosialisasikan, edukasikan, tebarkan lagi ini seperti zaman-zaman dulu itu. Ya. Sekarang kita perhatikan rupa-rupanya semua ajaran Islam ini ya, tauhid dan sunnah ini tidaklah tersebar di muka bumi ini, melainkan harus ya sinkron, selaras dengan akhlak, dengan adab, moral, etika. Itu harus. Jadi dakwah tauhid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
itu lebih kurang 2/3 bumi ini terjangkau waktu itu, bukan karena jawami'ul kalim, orator ulungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, piawai dalam berbicara, bukan karena dia jago dalam narasi-narasinya, dalam orasi-orasinya, bukan, tapi karena diusungnya dengan akhlak. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azimin. Engkau itu Muhammad, ya, aku kondisikan, kata Allah, akhlakmu itu sangat agung, tidak ada yang mengalahkannya sebelumnya dan sesudahnya. Begitulah di riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, ini populer, ini kita disampaikan dulu, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak atau lisalihil akhlak. Tidak lain aku ini diutus untuk memperbaiki akhlak manusia yang sudah rusak, akhlaknya kepada Allah, kepada agama Allah, kepada alam semesta, kepada sesama manusia yang muslim, tidak muslim, kepada hewan, kepada tumbuhan, semuanya ada aturan mainnya. Begitu. Jadi Nabi itu diutus untuk menyempurnakan yang sudah ada, memperbaiki kekurangan dari akhlak-akhlak manusia. Ya, kita lihat ini contoh rukun Islam yang 5. Yang pertama syahadatain, 2 ikrar, ya, 2 persaksian, ada kepada Allah, ada kepada Nabi. Ini maksudnya iman, ini iman, ya, kepada Allah dan kepada Nabi. Ini populer ini. Atas dasar syahadatain atau iman itu, 2 kalimat syahadah itu diantaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini untuk urusan berbicara saja, mengeluarkan kata-kata dari lisan kita ini, dari oral mulut kita ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri, siapapun yang mengaku beriman kepada Allah dan dia yakin betul ada hari akhirat, ada konsekuensi, ada pertanggungjawaban dari semua yang dia niatkan, yang dia ucapkan, yang dikerjakan semua anggota badannya, falyakul khairan, kalau omong saomong pasti yang benar, pasti yang baik, cara menyampaikan kebenarannya pun dengan cara-cara yang santun, yang elegan, yang baik. Jangan mentang-mentang yang disampaikannya dalil Al-Quran, tafsirnya sesuai dengan penafsiran para ulama mufassir, kemudian disampaikannya adalah hadis sahih dan pendalilannya juga tepat, tapi dia kemudian bilang kamu harus begini, kalau tidak kamu itu bid'ah, bid'ah itu semuanya sesat dan kamu nanti terancam neraka. Ya jangan begitu, jangan ini syirik, ini kafir, oh, enggak begitu, walaupun itu kebenaran, ya. Dan kalau kebaikan itu sudah tidak lagi terucap dari lisan kita, auliyasmut, maka diam itu menjadi emas, menjadi lebih berharga lagi. Nah, ini sebagai contoh, ini contoh syahadat itu membuahkan akhlak dan adab yang mulia. Ya, kalau memang mengaku beriman kepada Allah, syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah, ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di riwayat Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ini, al-haya'u wal imanu qurana'u jami'an. Antara rasa malu kepada Allah didasari atas keimanan, itu 2 hal yang tidak bisa dipisahkan, selalu gandeng kemana-mana, kata Nabi. Fa idza rufi'a ahaduhuma, kalau salah satu dari malu dan iman itu hilang, entah malunya hilang tinggal imannya saja, atau imannya saja tapi enggak punya rasa malu, rufi'a al-akharu, maka hilang yang lainnya. Ya sekarang rasa malu itu kan udah nggak tahu malu, ya, nggak tahu malu sama Allah. Contoh di siang Ramadan, saudara-saudara kita itu, orang semua beduknya adzan maghrib, dia sebelum adzan zuhur di pangkalan-pangkalan, ya, ojek atau apa di jalanan, paling mungkin sepekan pertama aja yang tertib, tapi masuk pekan kedua Ramadan,
Wah, orang itu makan, minum, merokok di siang hari, ya, kelihatan oleh manusia-manusia yang sedang ibadah berpuasa itu ya nggak malu sama Allah. Begitu. Ya. Udah nggak ada rasa malu sama Allah. Nggak usahlah sama manusianya, makhluk Allah itu, tapi sama Allah lah. Nah, itu udah nggak malu lagi. Padahal lucunya begini, masalah puasa ini dari kecil dilatih setengah hari, begitu ya, dapat hadiah lagi. Nanti habis azan zuhur dia buka dulu, sambung lagi sampai maghrib lagi. Lama-lama sehari, masih kecil dilatih, kuat pula. Udah dewasa kurang ajar sama Allah, nggak tahu malu, malah nggak puasa. Terus ngapain dari dulu kecil-kecil dilatih sama orang tua kita? Begitu. Ada puasa istilahnya setengah hari segala itu untuk pelatihannya itu. Tapi udah gede, udah dewasa, malah nggak puasa. Ya. Kemudian dijelaskan ulama lagi, ya. Salat kita kalau khusyuk, tawadu akan membuahkan ya akhlak mulia, adab-adab Islam yang mulia. Contoh dalam surat Al-Ankabut. Ya, ini populer ini ya, ayat 45. Wa aqimis sholata, tegakkanlah nilai-nilai salat itu. Nilai-nilainya. Ya, bukan hanya menjalankan syariat salat, itu udah pasti. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalaulah salatmu itu benar, kamu tegakkan nilai-nilainya, maka kamu akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Contoh kita lihat itu. Nilai salat yang baik dari salat itu, disiplin waktu contohnya. Karena jangan mentang-mentang soleh banget, ini belum sholat zuhur terus dia sholat zuhur, ya nggak sah juga, ya kan? Atau sholat subuhnya subuh waktu duha, kesiangan mulu, itu juga kurang pas itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta," bahwa waktu-waktu sholat itu sudah ditentukan oleh Allah terhadap hambanya yang beriman ini. Artinya harus sesuai dengan waktunya. Di situ sebenarnya nilainya adalah kita dididik untuk disiplin dan menghargai waktu. Nah, kalaulah itu kita sadari, kita sholatnya sesuai waktu, disiplin, maka itu harusnya teraktualisasi, tertuang dalam kehidupan keseharian kita. Kita menjadi hamba Allah yang sangat menghargai dan disiplin terhadap waktu. Jadi orang kalau nggak menghargai waktu itu, perhatikan aja sholatnya. Sebenarnya begitu saja. Kalau sudah sama Allah saja yang diatur waktunya dia sembrono, apalagi kepada makhluk Allah lebih menyepelekan dia. Tapi nggak gitu faktanya Ustadz. Kenapa? Waktu sholat dia suka-suka, tapi waktu kerja dia buru-buru pula Ustadz. Ya, mau fingerprint apa? Ya karena dia tidak lebih takut kepada Allah. Ya, dia lebih takut kepada makhluk Allah, regulasi perusahaannya. Jadi dia takut terlambat datang kerja, datang sekolah nanti kena sanksi. Tapi datang ibadah kepada Allah di rumah-rumah Allah nggak takut pula dia. Nah, itu masalah keimanan berarti di situ. Ya, adabnya sama Allah ya tidak baik-baik saja berarti. Dia takut peraturan-peraturan tempat kerjaannya, tempat sekolahnya, tempat kuliahnya, dan lain-lain. Tapi dia tidak takut, tidak disiplin terhadap waktu-waktu yang ditentukan Allah. Nah, begitu ya. Kemudian diantaranya lagi zakat. Ya, zakat itu juga hasilnya dan sedekah, infak, turunan dari zakat ya, yang sunnah-sunnahnya itu juga akan menghasilkan akhlak atau adab yang mulia, yaitu simpati, empati. Nah, kayak sekarang nih saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan yang wafat Allah buat mati syahid, ya, yang masih berjuang Allah berikan kekuatan maksimal optimal, kemudian tabah dan sabar menghadapi Zionis Yahudi sebagai penjajah ya negara Islam Palestina itu. Nah, begitu ya.
Kemudian kita juga ya minimal doa. Kemudian kalau nanti ada badan-badan yang resmi yang bisa dipertanggungjawabkan, ya kalau ada materi-materi bisa disumbangkan, ya donasi ya silahkan begitu ya. Jadi zakat, sedekah, infak, wakaf itu berarti adanya akhlak yang namanya simpati, empati, kepedulian gitu. Tidak egois, tidak ya kita itu menjadi eksklusif, introvert, menutup diri. Tapi memang kita menyadari kita bagian dari masyarakat di mana kita berdomisili, bernegara, berbangsa. Wah, begitu. Itu akhlak-akhlak yang diajarkan dari zakat contohnya. Udah suruh ya? Belum ya? Nanti ada notifikasi ya. Kemudian kita perhatikan puasa. Wah, puasa itu kan mengekang ya, memenjara ketamakan, kerakusan jiwa, akhlaknya itu. Di antaranya yang terbesar. Jadi kita itu hubungan halal suami istri, kemudian makan minum yang halal itu sebenarnya, tapi di siang Ramadan kenapa dilarang sama Allah? Ini melatih jiwa ini, jiwa kita ini, kolbu kita ini kecenderungannya tamak, rakus. Lihat ini, lambung atau perut kita masing-masing itu sesuai genggaman. Ini menurut medis, sesuai genggaman masing-masing. Jadi ini genggaman saya segini, lambung saya itu segini. Nah, kalau bapak-bapak nanti genggamannya gede ya lambungnya segede itu. Tapi lambung ini elastis. Ini mobil masuk ke sini, ya motor, properti, tanah, ruko, rukan masuk tuh ke sini karena ketamakan itu. Dia elastis itu. Padahal kalau dipikir diisi seberapa lah ini lambung ini. Tapi kenapa dia masih tamak? Mau makan properti, tanah, ruko dimakan, ya, proyek teman dimakan, semua dimakan. Mobil, motor, semua rekening orang, deposito orang dimakan sama lambung nih. Begitu. Makanya puasa itu pelatihan kita ya memborgol ya, kemudian kita kerangkeng, kita penjara ini ketamakan jiwa ini, kerakusan jiwa ini. Nah, itu akhlak yang didapati dari puasa itu. Dan kemudian ya, mudah-mudahan bapak-bapak sekalian yang belum berhaji atau minimal umroh, Allah berikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Hajinya mabrur dan makbul, umrohnya mabrurah dan makbulah. Ya, nah, kita perhatikan ini di ayat Al-Quran ya. Nanti di hadisnya juga sama. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman faradha fihinnal hajja fala rafatha, jangan porno, wala fusuko, jangan fasik keluar dari aturan-aturan Islam. Ya, wala jidala, dan jangan suka berdebat kusir yang enggak penting. Nah, begitu nanti di hadisnya, man hajja hadzal baita, di hadis riwayat Al-Bukhari, siapa yang melaksanakan haji ke Baitullah Al-Haram, fala yarfuth, tidak ada nuansa-nuansa cabul atau porno, wala yafsuq, dan tidak ada melakukan kefasikan keluar dari ketaatan. Ya, wala jidal, dan tidak pula ada perdebatan-perdebatan. Raja'a ka yaumi waladathu ummuhu, nanti dia kembali ke rumahnya, ke negara masing-masing seperti baru dilahirkan dari kandungan ibunya, dibersihkan Allah dari dosa-dosanya. Jadi di antara pelajaran akhlak adabnya dari ibadah haji itu, ya kita ini jadi orang ya tidak gampang cabul porno, pikiran kita tidak selalu kotor, hati ini tidak kotor. Kemudian tidak fasik, suka melanggar aturan-aturan, terutama aturan agama. Kemudian tidak suka debat-debat yang enggak produktif, debat kusir. Sama-sama enggak tahu tapi sama-sama paling merasa tahu, sok tahu. Kemudian sampai suara tinggi, ya, dan lain-lain lah yang dilakukan itu. Nah, ini supaya dihindari. Itu diperoleh pelajaran adab dan akhlak itu dari ibadah haji diantaranya, ibadah umroh. Ya, karena kan di sana banyak sekali manusia, sehingga jidal atau perdebatan
yang memicu emosi maksudnya gitu. Jadi kita kesenggol, kemudian kita marah, keinjak, kesikut gitu. Nah, itu diuji itu kesabaran dan ketabahan kita ketika pelaksanaan ibadah haji dan umrah ke Baitullah Al-Haram. Nah, begitulah masalah adab dan akhlak ini ya, akhlak dan adab ini. Jadi ada kepada Allah, Allah itu ditauhidkan, jangan disyiriki. Allah itu ditaatin, jangan diingkari, jangan dimaksiatin. Nikmat dari Allah disyukuri, jangan dikufuri, begitu. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnah-sunnahnya, akhlak-akhlaknya, adab-adabnya, jangan diselisihi, ditentang. Kemudian kepada ajaran Islam, perintahnya dikerjakan, larangannya dijauhi, ceritanya diyakini. Kepada kedua orang tua kita berbakti, guru-guru kita mengagungkan, kepada yang lebih dituakan ya kita hormati, kita agungkan. Kepada yang sebaya ya kita saling berbagi kebaikan, yang lebih bawah dari kita berkasih sayang, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang kemudian semakin hilang di akhir zaman ini, dalam kehidupan kita ini ya. Mudah-mudahan inilah yang kita promosikan kembali terus menerus. Selama ini kalau bab ilmu, wah banyak udah ilmu. Bahkan orang mengakses ilmu sekarang mudah sekali dengan adanya HP itu. Tapi kemudian mengamalkan ilmu itu dengan diusung dengan akhlakul karimah, adab-adab Islam, itu yang sudah mulai hilang. Kalau dulu orang-orang dulu nggak ngerti ilmu, cuma pituah-pituah aja, pitutur aja. Harus begini, jangan begini. Dia nggak tahu itu dalilnya dari mana. Rupanya kalau dicek-cek sekarang, dalilnya itu ada yang dari Quran, ada dari hadis, ada pendapat ulama. Kalau dulu nggak ada, nggak tahu itu. Tapi diamalkan itu, dan akhlak itu dijaga dalam mengamalkannya. Nah, sekarang ilmu banyak, tapi akhlak nggak ada. Ya, mudah-mudahan Allah jaga ilmu-ilmu yang Allah karuniakan kepada kita, kita amalkan dan kita usung dengan akhlak karimah, dengan adab-adab Islam. Allahumma amin. Silahkan bahthul masail, diskusi munaqashah yang mau ditanyakan. Udah suruk ya? Oh sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan ini Pak Ustadz, dalam proses taklim wa taklum ini mana yang lebih didahulukan antara adab dan ilmu? Walaupun di antara salah satunya itu alasannya apa dan keterangannya apa dan siapa yang ini. Makasih, itu aja Ustaz. Jazakallah khairan. Jadi dalam proses kegiatan belajar dan mengajar ya, taklim wa ta'allum tadi disilakan, mana yang lebih penting antara ilmu dan adab? Ini Bapak As-Sail sang penanya Pak Haji, ulama itu jumhur, konsensus, sepakat. Itu termasuk yang populer itu Al-Imam Malik bin Anas, gurunya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, ini Imam Malik bin Anas ini ya, ulama mazhab, gurunya Imam Syafi'i, wafat tahun 179 Hijriyah. Ini ulamanya kota Madinah ini ya. Itu beliau sebagai ulama pakar hadis, juga pakar masalah fikih. Ulama-ulama kita dulu itu membuat standarisasi sebelum belajar ilmu dasar Islam saja, ya, yang dasar padahal dia tidak boleh dulu masuk kelas ilmu itu, melainkan mereka buat kelas adab. Jadi kalau ada murid-murid baru misalnya, yang baru kelihatan wajahnya itu, ditanya sama Imam Malik, kamu ini murid baru ya, dari mana, siapa nama dan semuanya. Selama ini udah pernah belajar ilmu adab begini-begini belum? Belum. Oh, udah, mohon jangan di kelas ini dulu. Pergi kelas adab di sana ada.
nanti ada gurunya tersendiri. Nah, itulah akhirnya keluar kaidah dari ulama, al-adabu qoblal ilmi. Belajar dulu adabnya sebelum ilmu. Makanya guru-guru kita dulu dah, sekarang kita buktikan. Guru sekolah Pak Haji, guru sekolah ini nggak berkaitan dengan maddah Islamiyah, subjek Islam, nggak, bukan pelajaran Islam. Yang tadi saya bilang banyak ceramah dulu daripada materinya. Tapi kemudian apakah kita bodoh? Tidak, kita jadi cerdas. Padahal pas materinya dikit aja disampaikannya. Sampai yang tadi saya bilang, udah siap-siap kita mau olahraga ini, ceramah pula bapak olahraga itu. Ya, ngomong aja sampai kita, ya namanya kita udah pakai baju olahraga, trainingnya udah seragamnya ya, udah mau bawaannya olahraga aja itu. Tapi tidak jarang guru-guru dulu ceramah dia. Mungkin kalau orang sekarang bilang ini guru PAI, guru konseling, bimbingan, atau guru olahraga ini kapan olahraganya? Mungkin gitulah dikomplain kalau sekarang. Tapi dulu kita dengerin aja. Tapi apakah orang sekarang lebih pintar, yang paling mudah mengakses ilmu? Saya bilang lebih pintar orang sekarang atau orang dulu? Kita dulu mungkin sedikit ilmu yang disampaikan dan susah kita mengakses ilmu, tapi akhlak, nilai, moral disampaikan semuanya. Siapa yang paling pintar sekarang? Orang dulu yang paling pintar. Orang sekarang banyak bego gobloknya ya sekarang ini. Iya, terus terang aja. Nah, itulah pentingnya akhlak, adab dulu sebelum ilmu. Karena kebarokan ilmu yang diserap itu karena akhlak, karena adab yang diterapkan dalam kehidupan. Jadi barokah ilmu itu. Orang banyak ilmu. Sekarang kita buktikan. Gelarnya profesor doktor, kerjanya koruptor. Itu kenapa itu? Yang nggak punya akhlak, nggak punya adab. Ya, strata pendidikan, strata sosial, jabatan udah tinggi loh. Profesor, doktor, tapi skandal, affair, korupsi, riswah, suap. Nah, begitu contohnya. Itu gara-gara apa? Nggak punya akhlak, nggak punya adab, nggak punya malu lagi sama Allah. Gitu ceritanya. Nggak barokah jadinya ilmunya. Mau doktornya berjejer, doktor, PhD, master, nah, sampai master chef terakhir, jago masak, koki, gitu ya. Nggak penting itu semua bagi Allah. Tapi bagaimana ilmuku ini, ya, ilmu Islam ini yang telah disampaikan oleh Rasulku itu, kau usung dengan akhlakul karimah, dengan adab-adab Islam, maka barokah ilmu itu. Makanya dulu guru-guru itu sistem rapot kita dulu, ada merah, ada hitam. Itu ada anak bebal otaknya itu, kayaknya buntu, tapi baik banget, tertib, rajin, sopan. Oh, guru senang. Tapi ada anak pinter banget, tapi nakal. Oh, guru nggak suka itu, dikasih nilai merah itu anak. Walaupun pintarnya kebangetan, tapi ya nggak punya akhlak. Kalau sekarang guru-guru ini dikejar dengan nilai-nilai di rapot sih, bukan nilai-nilai yang ada di hati, di perilaku. Itu repotnya sekarang. Makanya anak-anak sekarang, wah memang pinter-pinter anak sekarang. Kita orang tua ini kalau nggak ngecek-ngecek HP, ketinggalan kita sama mereka. Tak apa-apa diakses mereka di dalam HP itu. Tapi apakah kemudian bisa dipertanggungjawabkan akhlak mereka selaras dengan ilmunya yang merentasi usianya itu, melewati usianya pula ilmunya. Anak sekarang pertanyaannya aneh-aneh. Masih kelas 1 SD nanyanya, waduh ini pertanyaan anak SMA gitu kadang-kadang. Tapi kemudian apakah akhlaknya sejalan dengan ya kemajuan ilmu yang diaksesnya? Tidak. Makanya sekarang kalau perlu banyak-banyak materi itu isinya semuanya adab, akhlak. Nanti ilmunya nggak tahu dari mana dikasih Allah pokoknya. Tiba-tiba udah ada ilmunya gitu. Begitu aja sekarang. Dan itu sekarang masih dilakukan pendidikan, institusi, lembaga yang berbasis pondok. Nah, gitu. Itu kan yang dikedepankan akhlak amal. Walaupun dikasih juga inputan ilmu. Tapi adab, akhlak, amal, wah, bukan sekedar ngaji aja, tapi diamalkan akhlaknya. Nah, itu makanya barokah itu anak-anak pondok itu. Anak-anak di asrama itu. Jadi kesimpulannya orang beradab itu pasti berilmu, orang berilmu itu belum tentu punya adab. Nah, kesimpulannya orang yang dikaruniakan Allah adab Islam, akhlak karimah, udah pasti nanti Allah karuniakan dia ilmu, walaupun ilmunya sesuai dengan
kapasitas Allah kasih ilmu apalah, kemahiran kepada dia. Tapi belum tentu orang yang berilmu tinggi sekalipun dia punya adab, dia punya akhlak. Udah begitu aja. Udah begitu dari Allah, dari Nabi begitu tadi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi itu harus mendakwakan tauhid itu, bawa modal yang namanya akhlak dulu, Allah modalin itu. Dan Nabi buat statement pun begitu di hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak salihal akhlak. Aku ini diutus untuk memperbaiki akhlak, bukan aku ini diutus untuk memperbanyak pengetahuan kalian, peradaban kalian, berilmunya kalian tinggi, bukan. Maka itulah yang digariskan ulama, al-adabu qoblal ilmi. Belajar adab dulu sebelum kamu menyerap ilmu pengetahuan apapun namanya itu. Jadi kalau kita ini ya jaga akhlak, jaga adab, nanti nggak tahu caranya Allah lah. Punya ilmu kita, walaupun misalnya kita jarang datang ke majelis ilmu, majelis taklim, tapi kita jaga memang adab kepada Allah, kepada Nabi, kepada ajaran Islam, kepada semuanya lah ini. Nanti entah bagaimana caranya Allah, pokoknya berilmu aja tiba-tiba dikasih Allah kita. Walaupun tetap proses menyerap ilmu itu kalau bisa berguru, itu tentunya ya. Tapi non formal pun nanti adalah caranya Allah ngasih itu. Yang penting jaga dulu akhlak atau adab kita. Wallahu alam. Cukup kiranya ya. Ada lagi? Sekalian sudah semuanya akan bersama mengolah pagi hari untuk melengkapi tausiah kajian kita pagi hari ini. Dan kita memimpin doa. Baik Bapak-Bapak Haji sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita hadirkan kalbu kita, tengadahkan tangan kita, kita aminkan dengan ikhlas doa-doa yang akan kita lantunkan. Khususnya nanti ini kita perkuat terus untuk saudara-saudara kita yang ada di bumi Allah Palestina, buminya kaum muslimin, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihatu. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanikal qadim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Allahumma inna nas'aluka afiyatan wa salamatan fid din wa afiyatan wa salamatan fid dunya wa afiyatan wa salamatan fil akhirah wa afiyatan wa salamatan fil jasadi kullih wa ziyadatan fil ilmi syar'in nafi'i wa barakatan fil ni'ami wal arzaki wa taubatan nasuhan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wal afwa indal hisab wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma idfa' anna al bala'a wal masaiba wal waba'a wat ta'na wat ta'una wal ba'sa wad darra wal fasada wal masyaqqata wasyada'ida wassuyuf al mukhtalifata wal kufra wal fuqra was maskanah wal fusuqa wal isyana wal fahsya wal munkar wal baghya wal ghala'a wal riba waz zina waz zalazila wal mihana wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an anfusina wa walidina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa amwalina wa bi'atina wa biladina hadha Indonesia khasatan wa sairi bidadil muslimina amatan wa makhsusan biladaka wa makhsusan dhahra ardika Palestin ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Allahumma aizal Islam wal muslimin fi kulli zamanin wa makanin wa fil alam wa adilla syirka wal musyrikin wa ahlikil kafarata khususan kufrata zionis yahudi wansuril mu'minin
khususan ikhwanana muslimina Palestin, wa dammir a'da'aka wa a'da'al Islam wal muslimin kullihim ajma'in. Allahumma ansur ikhwanana al-mu'minina wal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadala wa qatala al-muslimin khususan fi biladika Palestin wa fi kulli alam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak.